Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan membahas tentang hak dan kewajiban pada norma. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Langsung saja. Pada hari Selasa 21 September 2021, ya, Pendidikan Kewarganegaraan pada jam kedua akan membahas tentang hak dan kewajiban pada norma. Kedua, tentang pengertian hak. Ketiga, tentang pengertian kewajiban. Dan keempat, penerapan hak dan kewajiban. Ya, langsung saja anak-anak, kita bahas materi pertama tentang hak dan kewajiban pada norma. Ya, hak dan kewajiban pada norma. Nah, kita akan bahas setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Nah, seperti yang terjadi pada pelajar di sekolah, aturan atau norma sekolah mengharuskan setiap siswa tiba di sekolah sebelum pukul 7. Nah, setiap siswa juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai siang harinya. Nah, semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pemberian bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, setiap siswa harus mendapatkan bimbingan tersebut karena bimbingan itu merupakan hak yang diperoleh oleh siswa. Nah, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku, seperti di sekolah, seperti di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Oke, demikian ya hak dan kewajiban pada norma. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hak. Nah, apa itu pengertian hak? Apa itu hak? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Nah, misalnya buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki oleh orang lain. Nah, buku itu harus diperoleh pembelinya, bukan diperoleh orang lain. Buku itu merupakan haknya. Nah, selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Nah, seorang guru memiliki wewenang untuk mengajar siswa-siswanya di sekolah. Maka guru itu disebut berhak mengajar siswa di sekolah tempatnya mengajar. Nah, guru dari sekolah lain tidak berwenang atau tidak berhak mengajar di sekolah ini. Ya. Nah, dengan demikian
milik atau punya atau wewenang itu adalah hak. Nah, hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada, seperti norma di sekolah. Semua siswa berhak mendapatkan kasih sayang dan penghargaan dari sesama siswa. Maka, setiap siswa harus mengasihi dan menghargai semua temannya tanpa kecuali. Nah, itulah salah satu contoh manfaat dari sebuah norma. Nah, setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari norma atau aturan yang dibuat, karena manfaat norma merupakan haknya. Nah, bila seseorang belum memperoleh manfaat dari suatu norma, maka orang itu berhak memintanya. Nah, salah satu contoh misalnya siswa berhak meminta guru untuk mengajarinya, ya. Nah, hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak inilah yang disebut hak asasi manusia atau HAM. Nah, hak ini dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Di antaranya ialah hak hidup. Nah, jadi kita punya hak untuk hidup. Hak beragama. Nah, jadi setiap orang mempunyai hak untuk beragama. Tidak boleh orang lain memaksa agamanya kepada agama orang lain. Hingga hak itu mengemukakan pendapat. Nah, nilai HAM mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Tidak ada manusia yang boleh digertak atau dikasari atau dilecehkan dengan alasan apapun. Ya, setiap orang perlu dihargai apapun suku, agama, keadaan fisik, serta yang punya kekurangan sekalipun. Nah, jadi sekalipun setiap orang berhak dihargai karena sama-sama ciptaan Tuhan. Itulah norma dasar yang harus kita jaga ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Nah, kewajiban berasal dari kata yang berarti harus. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan norma itu. Nah, kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam. Nah, 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan. Sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut Trihita Karana. Artinya 3 penyebab kebahagiaan. Nah, anak-anak, kewajiban pada Tuhan dilaksanakan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan-larangan. Ya, hal ini terkait norma agama. Dalam jenis-jenis norma juga terkait dengan norma ketuhanan menyangkut nilai-nilai Pancasila. Nah, sedangkan kewajiban pada sesama manusia, salah satu contohnya ialah sopan santun, kesusilaan. Hal ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesusilaan, norma kesopanan, juga norma hukum. Nah, bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, kewajiban pada sesama terkait dengan norma kemanusiaan, norma persatuan,
norma kerakyatan, serta norma keadilan sosial. Nah, adapun yang ketiga yaitu kewajiban dengan alam, yaitu menjaga lingkungan ya, serta norma hukum. Kewajiban pada alam juga berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi masyarakat. Dalam hal ini, manusia harus menjaga, merawat alam semesta seperti tumbuhan, hewan, bahkan juga air. Ya, itu adalah kewajiban. Jadi, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban kepada sesama manusia, dan ketiga, kewajiban pada alam. Ya. Jadi, manusia bisa dikatakan memenuhi kewajibannya, maka dia akan mendapatkan haknya, ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang penerapan hak dan kewajiban. Nah, dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, nah, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun juga norma hukum. Nah, dengan mematuhi norma-norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Nah, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Nah, selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain itu. Ya. Nah, dengan demikian pemenuhan hak dan kewajiban itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri secara otomatis sudah tertunaikan. Ya. Maka kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan. Setelah itu, kita dapat meminta hak diri sendiri agar dipenuhi oleh orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Nah, bila antar siswa saling meminjam buku, maka kembalikan lebih dulu buku yang kalian pinjam, baru meminta buku yang dipinjam oleh kawan. Nah, dengan cara itu, suasana sehari-hari akan tertib dan damai. Nah, ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Penuhi hak orang lain, jalankan semua kewajiban. Nah, setelah itu minta hak sendiri. Jadi, utamakan kewajiban daripada hak. Karena apabila seseorang sudah memenuhi kewajibannya, maka dia akan mendapatkan haknya tersebut. Ya. Nah, demikianlah anak-anak ya tentang pengertian atau tentang hak dan kewajiban pada norma. Intinya, laksanakanlah kewajiban kalian, maka kalian akan mendapatkan hak tersebut. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah tugas PKN kali ini. Sangat mudah tugasnya, tidak susah. Nah, tuliskan kewajiban dan hak tersebut dalam tabel. Udah Pak sediakan ya tabelnya ya. Nah, bila perlu tulislah berwarna-warni serta disertai coretan gambar semampumu. Kalau tidak mampu silakan tulis saja. Contohnya ini, di lingkungan di rumah, kewajiban apa saja. Nah, cukup 3 saja ya. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, maka kalian akan mendapatkan hak apa? Ya, di sini ya. Setelah itu di lingkungan sekolah, kewajiban kalian apa saja? Nah, setelah itu kalian berhak mendapatkan apa itu? Ya. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah. Maaf, di lingkungan masyarakat. Nah,
kewajiban kalian apa, ya. Setelah itu hak yang kalian dapatkan apa, ya. Anak-anakku, Bapak ulangi lagi, dahulukan kewajiban, maka kalian akan mendapatkan hak kalian. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua dan juga bagi Bapak, ya. Saling mengingatkan, ya, saling menebar kebaikan demi kita sendiri. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.